Jadi narkoba itu dalam fikih kontemporer itu disebut sebagai al-mukhadirat. Jadi menurut Profesor Wahbah Zuhaili, al-mukhadirat atau narkoba itu adalah segala sesuatu yang membahayakan tubuh dan akal manusia. Itu definisi yang cukup luas, atau dalam bahasa fikihnya disebut sebagai kullu ma yadurul jisim wa al-aqal. Ya, di dalam kitab fikih Islam wa adillatuhu bab 4 halaman 177. Ada definisi yang lebih spesifik lagi yang membahas tentang al-mukhadirat tadi, seperti yang disampaikan oleh Syekh Sa'ad bin Mus'ib al-Hilali. Beliau mengatakan bahwa al-mukhadirat atau narkoba itu adalah segala materi atau zat yang menyebabkan hilangnya atau lemahnya kesadaran atau penginderaan. Di dalam kitab At-Taksil Asy-Syar'i Al-Khamr wa Al-Mukhadirat halaman 142. Jadi kalau kita berkaca kepada definisi yang disampaikan oleh Syekh Sa'ad bin Mus'ib al-Hilali tadi, bahwa narkoba adalah segala materi yang menyebabkan hilang atau lemahnya kesadaran atau penginderaan. Jadi dia tidak hanya terbatas kepada dalam bentuk tertentu saja, yang memang sudah dimasukkan ke dalam golongan obat-obat yang terlarang, seperti misal sabu-sabu atau ganja atau pil koplo atau leksotan dan seterusnya. Tapi mungkin benda-benda yang tidak diklasifikasikan ke dalam kelompok obat-obatan terlarang, ya naksa. Tapi juga kemudian kalau digunakan secara menyimpang akan menimbulkan efek seperti narkoba. Misal kalau kita lihat anak-anak jalanan itu biasa menggunakan lem yang dipanaskan kemudian dihirup uapnya dan memberikan efek juga lemahnya kesadaran, menghilangkan kesadaran dan penginderaan. Maka walaupun sifat dari lem itu tadi halal, lem itu boleh digunakan untuk merekatkan kertas, menyambung kayu dan seterusnya, tapi ketika dia disalahgunakan, yang digunakan bukan unsur lemnya untuk kemaslahatan, tapi yang digunakan tadi uapnya untuk mendatangkan kesenangan, maka yang demikian lem juga termasuk ke dalam kelompok narkoba yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tulqu biaidikum ila takhluqati. Jadi kata Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, ma aksara kasiruhu faqaliluhu haram. Apapun yang dikonsumsi dalam jumlah banyak membuat orang mabuk, seperti efek narkoba salah satunya, faqaliluhu haram, maka dikonsumsi dalam jumlah kecil pun dia juga tetap diharamkan. Maka Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa bab 34 halaman 204 mengatakan bahwa semua zat yang dapat menghilangkan akal adalah haram dikonsumsi walaupun dia tidak memabukkan. Jadi misal narkoba itu dikonsumsi dalam jumlah kecil, tidak sampai membuat orang mabuk, orang masih sadar, bisa berkomunikasi, yang demikian tetap diharamkan karena dalam waktu atau jumlah rentang yang panjang dia akan menghilangkan kesadaran manusia dan merusak diri manusia tadi. Nah, maka ini perlu untuk kita sampaikan kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, kepada adik-adik kita, bahwa mengkonsumsi narkoba itu ujung-ujungnya adalah dosa, dan ujung-ujungnya nanti di hari kiamat adalah
neraka. Selain itu mereka juga akan mendapatkan kerugian dengan berkurangnya kemampuan fisiknya, apalagi kalau sudah sampai tingkat ediktif di dunia. Tidak ada orang yang mengkonsumsi narkoba menjadi produktif, menjadi lebih pintar, menjadi lebih bersemangat, dan seterusnya. Semoga yang singkat ini bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi masyarakat kita dari bahaya narkoba tadi.